Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimahumullah ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keaswajaan yang terkait dalam pembahasan. Yang pertama itu adalah dasar pemikiran Nahdlatul Ulama, terus juga menjelaskan nanti jalan pendekatan mazhab yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, terus juga sikap kemasyarakatan dari Nahdlatul Ulama, terus juga perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan di Nahdlatul Ulama, terus juga ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, terus nanti juga pembahasan tentang Nahdlatul Ulama dan kehidupan berbangsa. Sebelum saya menjelaskan, sebagai mukadimah, alhamdulillah kita semuanya masih menjalankan aktivitas-aktivitas apa yang dilaksanakan ataupun yang dianut, diikuti oleh Nahdlatul Ulama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ma yutabu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au ahwalin au taqririn au sifatin. Jadi dari min qaulin, apa yang sudah dituntunkan, diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au fi'lin au ahwalin, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qaulin au fi'lin au ahwalin, sebagai tauladan yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menurun di para sahabat dan juga para tabi'in, para ulama sampai pada kita. Semoga kita tansah semuanya itu menjalankan amaliyah apa yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita nantinya bisa mengikuti dan sampai masuk dalam gerbongnya beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW di Jannatin Na'im. Amin. Langsung saja, ayyuhal hadirun rahimahumullah ta'ala. Dasar-dasar paham keagamaan Nahdlatul Ulama. Yang pertama, Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaan pada sumber ajaran agama Islam. Yakni yang pertama itu adalah sumbernya Al-Quran min kalamillah, sunnah awil hadis awil khabar. Terus yang ketiga itu adalah al-ijma', kesepakatan para ulama, apa yang sudah ditentukan oleh para ulama. Terus juga ada al-qiyas,
Versi yang kedua, dalam memahami menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti paham yaitu ahlu sunnah wal jamaah dengan menggunakan jalan pendekatan yaitu bermadhab. Adapun jalan pendekatannya yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, yang pertama itu adalah di bidang akidah, mengikuti ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Imam Abdul Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Adapun yang bidang kedua yaitu bidang fikih, mengikuti jalan pendekatan mazhab, salah satu dari mazhab Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ini adalah pijakan mazhab yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Adapun yang ketiga, dalam bidang tasawuf, mengikuti antara lain Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali serta imam-imam yang lain. Ini adalah salah satu jalan pendekatan mazhab yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Yang pertama dari segi bidang akidah, yang kedua itu adalah bidang fikih syariat, yang ketiga itu adalah bidang tasawuf. Itu adalah yang keseharian yang harus diikuti, dan langkah-langkah ini selalu dilakukan dan diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri, agama yang bersih, agama yang suci, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Seperti halnya dan contohkan anak yang baru lahir itu adalah selaku fitrah, fitri yang bersih, yang suci. Seperti halnya Pak Harun dilakukan oleh Nahdlatul Ulama itu adalah penuh dengan kesucian, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut. Adapun yang ketiga, sikap kemasyarakatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu bersikap tawasud, sikap tengah, berintikan keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama. Yang kedua, menjadi kelompok panutan, bertindak lurus, bersifat membangun, tidak ekstrim. Inilah yang sikap tawasud, yaitu tengah, tengah, berintikan kepada prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatarruf, yaitu ekstrim. Adapun sikap tasamuh, yaitu keseimbangan, toleran. Tasamuh itu adalah
toleran. Yang pertama, toleran dalam perbedaan pendapat keagamaan. Makanya tadi ada beberapa kebijakan-kebijakan yaitu bermadhab antara madhab satu dengan madhab yang lainnya. Antaranya madhab fikih semisalnya yang mayoritas Nahdlatul Ulama banyak yang menggunakan Imam Asy-Syafi'i, tapi tidak menutup kemungkinan untuk madhab yang lainnya juga kita berpedoman pada Imam Hanafi, Imam Hambali, dan juga Imam Maliki. Toleran di dalam urusan kemasyarakatan dan kebudayaan. Urusan kemasyarakatan menjadikan satu dengan yang lainnya saling rukun dan tidak ada pertikaian. Seandainya ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak akan menghapus dari persaudaraan. Tetap kembali nantinya akan penuh dengan adanya toleransi antara suku, bangsa, dan kebudayaan. Nah, para wali songo sudah mencontohkan beberapa metode model dalam pembelajarannya. Dari segi kebudayaan, ada yang mengajarkan melalui dari gendingan ataupun gamelan dan lain sebagainya. Budaya-budaya itu sehingga banyak orang yang memahami dalam sebuah keagamaan. Terus sikap tawazun, keseimbangan dalam berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhidmah kepada sesama manusia dan kepada lingkungan hidup. Jadi menyeimbangkan hablum minallah wa hablum minan nas wa hablum minal alam. Keselarasan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi menyeimbangkan di masa-masa yang dahulu dan juga meneruskan pada masa-masa yang akan datang ataupun masa kekinian. Ada istilah al-muhafadzatu ala qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Terus juga amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar, kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, mencegah hal yang dapat merendahkan nilai-nilai kehidupan. Terus perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan. Itu yang pertama, menjunjung tinggi norma-norma agama Islam, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Al-jamaah yang secara kebersamaan, menjunjung tinggi sifat keikhlasan, berkhidmah dan berjuang, mengamalkan keilmuan dengan keikhlasan. Dengan seorang kiai kita berkhidmah dan berjuang untuk menjunjung tinggi norma-norma Islam, menjunjung tinggi ukhuwah, ittihad dan saling mengasihi, meluhurkan akhlak karimah, menjunjung tinggi kejujuran, as-sidq dalam berpikir, bersikap dan bertindak. Terus menjunjung tinggi kesetiaan kepada agama, bangsa dan negara. Seperti halnya di Indonesia, NKRI, harga mati. Nah, itulah jargon dari karena pada dahulu ulama-ulama, khususnya Nahdlatul Ulama, Pak Hasyim Asy'ari, Pak Hasbullah, itu adalah juga memperjuangkan
Indonesia tetap merdeka. Sampai hari ini pun NU membentengi NKRI. Karena apa? NKRI harga mati yang tidak bisa diganti dengan istilah-istilah yang lainnya. Tetap mengikuti haluan-haluan kemerdekaan NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Menjunjung tinggi amal, kerja, dan prestasi sebagai bagian dari ibadah. Terus juga menjunjung tinggi ilmu dan ahli ilmu, nilai-nilai pesantren, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu adalah sudah dilampaui oleh Nahdlatul Ulama. Sikap menyesuaikan diri dengan perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia. Menjunjung tinggi kepeloporan, mempercepat perkembangan masyarakat, menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh NU, yang pertama itu adalah peningkatan silaturahmi antar ulama satu dengan ulama yang lainnya. Tidak ada yang menjadikan suatu perbedaan. Terus peningkatan kegiatan di bidang keilmuan, peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-sarana peribadatan, dan pelayanan sosial. Yang keempat, peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat. Nahdlatul Ulama dan kehidupan berbangsa, yang pertama dengan sadar mengambil posisi aktif menyatukan diri di dalam perjuangan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi warga negara RI yang menjunjung tinggi Pancasila UUD 1945, memegang teguh ukhuwah dan tasamuh. Juga yang keempat, mendidik untuk menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban. Yang kelima, tidak terikat secara organisatoris dengan organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan manapun. Yang keenam, warga NU adalah warga negara yang mempunyai hak-hak politik. Yang ketujuh, warga NU menggunakan sikap demokratis, konstitusional, taat hukum, dan mengembangkan mekanisme musyawarah. Hanya apa istilahnya, wasyawirhum fil amri. Jadi selalu menyatukan kesepakatan, kebersamaan, dan kekompakan yang harus menyatukan antara satu dengan yang lainnya. Itu adalah NU, Nahdlatul Ulama. Semoga kita semuanya menjadi santri-santri dari Mbah Hasyim Asy'ari yang sanadnya, guru-gurunya sampai pada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita masih tetap menjunjung tinggi haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.